Nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara A.J. Udoro. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Perguruan Lopanda. Dalam seri ke-147 ini didukung oleh para pemain Narto Bantul sebagai Arda Raja, Bambang Jeger sebagai Kebo Mundarang, Oki sebagai seorang wanita atau istri Gagak Sali, Nusri sebagai Gagak Sali, Suryadin Tanjung sebagai Jaran Lejong, Tata Api sebagai Rana Dikara, Masono sebagai Raka Wigirang, Juni sebagai Linggapati, Yuli sebagai Werda Murti, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Tidak, Tuan. Hamba sedang menyusui. Ayo, kasihan anak hamba. Jaran Lejong terus menyeret istri Gagak Sali menuju lapangan rumput di depan rumah kepala desa. Wanita itu meronta dan merintih minta dikasihani. Dia juga berusaha berontak, tapi tenaga Jaran Lejong cukup kuat untuk menyeret 4 wanita seperti itu sekaligus. Ayo jalan, cepat, jalan! Tidak, Tuan. Hamba mau dibawa kemana, Tuan? Kasihanilah anak hamba, Tuan. Hamba baru menyusui. Tuan. Oh, Alangger. Cepat! Kalau rewel kupukul sekalian, cepat! Ampun, Tuan. Alangger, kasihan kau, Ger.
Akhirnya wanita itu sampai juga di lapangan rumput. Warga desa mendesah berat. Terlebih Gagak Sali yang melihat istrinya diseret-seret seperti seekor kambing. Hatinya amat sedih. Dadanya serasa terbakar menahan api amarah. Tapi warga desa Lopandak itu nampaknya tetap berusaha mengendalikan dirinya. Ampun Tuan, ampun. Hamba mau diapakan Tuan? Kau tidak akan diapa-apakan. Tapi asal jangan rewel. Iya Tuan, hamba tidak rewel. Minggirlah Cara Nejong. Baik Tuan, silakan. Apa benar kau baru saja melahirkan? Iya, benar Tuan. Nah, kau tentu sangat menyayangi anakmu itu. Iya Tuan, hamba sangat menyayanginya. Kalau kau sayang pada anakmu, kau harus membantu kami. Siapa nama suamimu? Gagak Sali Tuan. Gagak Sali. Siapa yang bernama Gagak Sali? Hamba Tuan, hamba Gagak Sali. Oh, rupanya kau termasuk salah satu di antara warga desa Lopandak yang bandel. Gagak Sali. Iya Tuan. Kalau kau tidak mau memberi keterangan pada kami, kalau kau tahan dipukul dengan rotan, sekarang mari kita lihat istrimu. Hei kau, lihat sini. Iya Tuan. Kau warga desa Lopandak. Walaupun hanya seorang perempuan, sedikit banyak kau pasti tahu. Pasti mendengar apa yang sedang terjadi di desamu ini. Gagak Sali, suamimu itu adalah seorang pemberani. Dia laki-laki tulen. Dia pasti sanggup menjadi pelindung keluarganya yang amat dicintainya. Bukan begitu? Iya Tuan. Kakang Gagak Sali memang seorang suami yang bertanggung jawab. Nah, itu bagus. Tapi agar bisa menjadi seorang pelindung yang baik, tentulah dia harus mempunyai sesuatu yang diandalkan. Apakah di rumahmu ada pedang? Tidak Tuan. Kakang Gagak Sali tak pernah membawa-bawa pedang. Keris? Tidak Tuan. Cundrik? Tombak atau parang? Atau senjata tajam yang lain? Tidak Tuan, tidak. Di rumah kami tak ada benda-benda seperti itu. Kami hanya menyimpan cangkul dan sebuah kampak tua untuk membelah kayu bakar. Kau jangan berdusta padaku. Sungguh Tuan, hamba tidak berdusta. Sungguh. Nah, kau pernah melihat suamimu belajar ilmu kanuragan? Latihan ilmu kanuragan? Itu latihan berkelahi, menendang, memukul, latihan jurus, latihan nafas. Tidak Tuan, Kakang Gagak Sali tidak pernah latihan-latihan seperti itu. Dia sibuk bekerja di sawahnya atau tegalan. Dia rajin menanam ubi kayu, pisang dan labu Tuan. Kalau dia tidak pernah latihan ilmu kanuragan, tidak punya senjata seperti pedang atau tombak, bagaimana dia bisa menjadi pelindung keluarga yang baik? Kau jangan bohong padaku. Tidak Tuan, sungguh Tuan, hamba tidak bohong. Suami hamba orangnya lugu sekali. Dia hanya sibuk bekerja untuk menghidupi keluarganya. Dia sangat mencintai anaknya Tuan. Kau pernah melihat orang-orang berkuda melewati Lopandak ini menuju ke suatu tempat? Tidak Tuan. Kau tahu daerah sekitar desa ini? Hamba jarang keluar rumah Tuan. Hamba hanya keluar untuk membeli gula merah atau garam. Di mana kau membeli gula merah atau garam? Di lereng bawah sana Tuan. Di rumahnya Aki Wangkali. Kau tahu siapa dia Sanggarama Wijaya? Kau tahu siapa Ranggalawe, Lembu Sora, Kebo Anabrang, Banyak Kapuk? Cukup Paman Kebo Mundaran. Perempuan itu walaupun baru saja melahirkan, bisa juga membuat telingaku pegal. Benar Gusti. Hamba juga menjadi kesal. Kau Nejong? Iya Gusti. Ini cambuk. Perempuan itu perlu dicambuk. Kau prajurit, kau juga. Pegangi perempuan itu, biar Jalan Nejong bebas mencambuk punggungnya. Dua orang prajurit segera menyergap istri Gagak Sali. Perempuan yang tubuhnya masih nampak lemah itu berusaha meronta-ronta. Jangan. Ampun Tuan. Ampun Gusti.
menggigit bibirnya karena menahan luapan amarah. Bibir itu sampai pecah dan darah mengalir ke janggutnya yang ditumbuhi rambut. Rana Dikara melirik ke laki-laki di sebelahnya itu. Ampun, Tuan. Teguhkanlah imanmu, anakku. Iya, Paman. Saya akan berusaha untuk tabah. Walaupun hati saya seperti dicabik-cabik dengan pisau. Kuatkan jiwamu. Minta perlindungan pada Sang Hyang Pencipta Jagat Raya. Tindakan kamu suatu ketika akan lenyap dari muka bumi. Iya, Paman. Mudah-mudahan Sang Hyang Widi juga menguatkan hati istri saya. Orang-orang itu memang berhati binatang. Tapi percayalah, kekuasaan Jaya Katuang tidak akan lama. Ampun, Tuan. Cukup, Jalan Ejong, cukup. Perempuan ini pingsan, Gusti. Seret dia ke pinggir. Baik, Gusti. Jaran Lecong menyeret istri Gagak Sali ke pinggir lapangan dan mencampakkannya di atas rumput. Beberapa orang warga desa kelihatan mengusap air matanya. Sementara itu, Arda Raja kelihatan lebih kesal. Tiba-tiba dia mendengus keras. Matanya menatap kerumunan orang-orang di depannya. Kurang aja. Hah? Kalian kira aku akan menyerah sampai di sini? Tidak. Kalau kalian tetap membandel, aku pun akan menggunakan segala macam cara untuk menang. Aku pasti akan memperoleh apa yang kuinginkan. Jalan Ejong. Iya, Gusti. Kau tadi berkata bahwa perempuan desa itu baru saja melahirkan anaknya. Iya, betul, Gusti. Anaknya baru berumur 20 hari. Masih merah, Gusti. Cepat bawa anak tikus itu kemari. Jangan, Gusti. Jangan libatkan anak hamba. Jangan, Gusti. Cepat, Jalan Ejong. Bawa anak itu kemari. Baik, Gusti. Oh, jangan, Gusti. Anak itu tak berdosa, Gusti. Bunuh saja hamba. Hamba rela mati, Gusti. Hamba rela mati asal Gusti jangan sakiti anak itu. Anakku. Anakku. Aku harus ke sana, Wardamurti. Jangan, Kakang. Jangan. Untuk apa kita mengurung di rumah ini? Sementara warga desa yang lain dianiaya, disiksa. Gagak Sali, Wungkilur, Kuda Prana, dan yang lainnya disiksa. Dipukul dengan rotan, diperlakukan dengan sewenang-wenang. Bahkan istri Gagak Sali ikut diseret-seret dan dianiaya. Bahkan anak Gagak Sali yang masih merah, kata istri Wungkilur, juga diambil oleh mereka. Dan kita tinggal diam, mengurung diri di rumah seperti tikus. Tidak, Wardamurti. Aku harus ke sana. Jangan, Kakang. Kalau kau nekat, semua akan hancur. Kita hanyalah orang-orang desa, Wardamurti. Mereka pasti akhirnya menghancurkan kita juga. Benar, Kakang. Mereka bisa menghancurkan kita. Tapi mereka tak akan mampu berbuat apa-apa terhadap cita-cita kita. Cita-cita kaum lemah yang tertindas. Cita-cita rakyat banyak. Karena itu, kita harus mampu menahan diri. Ayahku sudah memberi tugas mulia pada kita. Maka kita harus melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Kalau sampai nanti terjadi perkelahian berdarah, maka kita harus berusaha menyelamatkan diri. Bukan untuk melarikan diri dari bahaya semata-mata, tapi untuk memberikan laporan pada Gusti Sanggrama Wijaya di Majapahit. Ya, tapi aku tidak sampai hati melihat warga desa ini dianiaya dan disiksa. Mereka itu benar-benar kejam, berhati binatang. Sudahlah, Kakang. Jangan risau.
kita harus mengemban tugas lain yang tak kalah beratnya. Sementara itu, Jaran Lejong sudah membawa anak Gagak Sali ke lapangan rumput. Gagak Sali hanya bisa memejamkan matanya melihat anaknya yang masih putih tak berdosa. Tahanlah dirimu, anakku. Tumbuhkanlah imanmu, Gagak Sali. Sang Hyang Widi akan melindungi orang-orang yang tabah dan berani. Sang Maha Agung, penguasa jagat alam semesta yang besar, yang tak terkalahkan, yang maha perkasa, lindungilah kami dari tindak angkara murka. Berilah kekuatan di hati kami, supaya kami tetap berdiri tegak untuk membela keadilan-Mu dan kebenaran-Mu. Sementara itu si bayi merah masih terus menangis dan meronta di dada Jaran Lejong. Ardaraja segera menghampirinya. Apakah anak tikus itu tidak bisa diam, Jaran Lejong? Anak ini bandel sekali, Gusti. Suara tangisnya keras dan tenaganya besar. Dia meronta-ronta terus. Semula anak ini mau dibawa kabur oleh seorang wanita tetangganya. Untung hamba segera melihatnya. Wanita itu hamba campakkan ke selokan dan anak ini hamba bawa kemari. Kurang ajar. Ada apa, Jaran Lejong? Dia ngompol, Gusti. Kurang ajar. Banyak sekali yang kencing, Gusti. Diam! Tak ada yang patut untuk ditertawakan. Anak tikus itu juga warga desa Lupandak. Dan dia telah mengotori Jaran Lejong dengan air kencingnya. Itu berarti dia telah merendahkan derajat kita, Jaran Lejong. Berikan anak itu padaku. Cepat! Baik, Gusti. Baru saja Jaran Lejong mau melangkah ke arah Ardaraja, ketika dari balik rumah-rumah penduduk muncul seorang penunggang kuda. Ampun, Gusti Pangeran. Maafkan, karena hamba datang agak lambat. Inilah kepala desa Lupandak, Gusti. Benar, Gusti. Hamba kepala desa ini. Nama hamba Rakawi Girang. Untung kau segera datang, sehingga aku tidak perlu bertindak terlalu jauh. Tapi itu tergantung pertanggungan jawabmu nanti. Iya, Gusti. Memang hamba datang selaku kepala desa Lupandak. Hamba datang untuk mengambil alih semua persoalan yang menimpa desa kami ini. Jaran Lejong. Iya, Gusti. Kembalikan anak itu pada ibunya. Dia hanya akan mengganggu kita saja. Baik, Gusti. Jaran Lejong melangkah ke arah istri Gagak Sali yang sudah mulai siuman kembali. Ibu muda itu pun segera meraih anaknya dan membawanya pulang sambil terus menciuminya di sepanjang jalan. Sementara itu, Ardaraja masih belum bergeser dari tempatnya berdiri. Rakawi Girang menundukkan wajahnya, menunggu apa yang akan terjadi. Rakawi Girang? Iya, Gusti. Kau kepala desa di sini. Kaulah yang harus bertanggung jawab.
kalau ada sesuatu yang terjadi di desa ini. Kau yang harus bertanggung jawab. Kalau ada warga desamu melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak dibenarkan oleh hukum di negara ini. Benar Gusti. Beberapa waktu yang lalu, salah seorang prajurit dan juga pendekar Kediri terbunuh di desa ini. Apa benar begitu? Benar Gusti. Bahkan kamilah yang kemudian menguburkan jenazahnya di Lopandak. Kami datang ke Lopandak bukan semata-mata untuk mengusut peristiwa pembunuhan itu sendiri. Aku hanya ingin tahu perihal desamu ini, Raka Wigirang. Perihal apakah yang Gusti ingin ketahui? Apa kau mendirikan perguruan ilmu kanuragan di desa ini? Hamba tidak mempunyai alasan untuk mendirikan perguruan ilmu kanuragan, Gusti. Jangan bicara soal alasan. Jawablah pertanyaanku. Hamba sudah menjawabnya, Gusti. Aku mengendaki jawaban yang jujur. Gusti melihat sendiri bagaimana keadaan warga desa kami. Apakah mereka pantas dicurigai sebagai para pendekar ilmu kanuragan? Aku tidak tahu apakah mereka pendekar atau bukan. Tapi satu bukti bahwa Jaran Banggal terbunuh di tangan warga desa Lopandak. Dan menurut Jaran Nejong yang sempat menyelamatkan diri waktu terjadi pengeroyokan itu, pemuda-pemuda Lopandak cukup terampil dalam hal ulah kanuragan. Ya, barangkali ada 1 atau 2 orang warga desa kami yang bandel, Gusti. Mereka belajar kanuragan secara sembunyi-sembunyi, Gusti. Entah pada siapa, kami pun tidak tahu. Tapi hamba berjanji akan menyelidiki hal ini, Gusti. Raka Wigirang, kau jangan berputar-putar. Aku tidak butuh janji. Aku butuh pengakuanmu. Apalagi yang harus hamba akui, Gusti Ardaraja? Kau mendirikan perguruan ilmu kanuragan di sini, di Lopandak. Kau berkomplot dengan Sanggama Wijaya dan kaki tangannya. Hamba tidak bisa menerima tuduhan tanpa bukti, Gusti. Kurang ajar, Raka Wigirang. Kau pun sama dengan warga desa yang lain. Sama persis. Bahkan kau lebih busuk dari mereka. Raka Wigirang tetap diam saja. Sekalipun air ludah Ardaraja menyiprati wajahnya, dia juga tidak menghapus air ludah itu. Darah Ardaraja tambah menggelegak. Serentak dia mencabut kerisnya. Raka Wigirang masih belum bergeser dari tempatnya berdiri. Kepala desa Lopandak itu kelihatan amat tenang. Sebaliknya, Ardaraja semakin kelihatan kesal. Raka Wigirang? Iya, Gusti. Kau dan warga desa Lopandak ini seluruhnya adalah para kawula. Tahukah kau apa itu artinya? Tahu, Gusti. Kau tahu apa kewajiban para kawula? Tahu, Gusti. Apa? Kewajiban para kawula ialah mengabdi dengan penuh kesetiaan pada bendoronya, pada Ratu Gustinya. Siapa bendoromu, Ratu Gustimu? Hamba dan seluruh warga Lopandak ini tinggal dan hidup di wilayah Kerajaan Kediri. Jadi siapa bendoromu dan Ratu Gustimu? Tentu saja pemerintah Kediri, Gusti. Siapa pemerintah Kediri? Kerajaan Kediri sekarang ini di bawah perintah Sang Prabu Jayakatwang bersama para andahannya, para bawahan yang membantu beliau dalam menunaikan tugasnya sebagai Raja, Gusti. Nah, sekarang ini aku atas nama pemerintah Kediri datang ke Lopandak ini. Aku bersama 500 orang prajurit yang berjajar di sebelah sana itu mengemban titah seorang raja yang kekuasaan dan wewenangnya tak bisa diganggu gugat lagi. Aku tidak mau berpanjang lebar. Aku datang ke Lopandak tentu saja untuk suatu hasil yang nyata. Aku tidak mau kembali ke istana dengan tangan hampa. Raka Wigirang,
Iya, Gusti. Kau bisa berbuat jasa pada pemerintah Kediri. Tapi bisa juga kau membuat kerugian yang besar. Dan aku akan bertindak tegas. Tegas dan adil. Kau akan kuberi hadiah. Dan desa Lopandak ini akan dijadikan contoh bagi desa-desa yang lain. Kalau kau bersedia membantu aku. Tentu saja kami semua akan membantu Gusti Arda Raja. Bukankah sudah hamba katakan bahwa tugas Kawula adalah mengabdi pada Ratu Gustinya? Bagus. Sekarang akui saja bahwa desa Lopandak yang kupimpin ini telah menjalin hubungan rahasia dengan Sanggrama Wijaya. Kau tidak usah takut, Raka Wicirang. Jelas aku akan mengampuni kesalahanmu kalau memang kau berbalik mendukung pemerintah Kediri. Aku juga tidak akan mempersoalkan kematian Jaran Bangkal, anak buahku. Selanjutnya, aku hanya akan berurusan dengan Sanggrama Wijaya dan kaki tangannya dan Majapahitnya. Bagaimana, Raka Wicirang? Oh, jadi hamba tidak mempunyai pilihan lain? Kau hanya mempunyai dua pilihan. Membantu kami atau menyokong Sanggrama Wijaya. Hamba juga warga desa Lopandak yang lain. Tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Gusti Sanggrama Wijaya. Dusta. Kalau Gusti Pangeran tidak percaya, kami pun tidak bisa berbuat apa-apa. Raka Wicirang. Iya, Gusti. Kau tahu apa yang ku genggam ini? Oh, kalau tidak salah, itu sebuah keris, Gusti. Coba tunjukkan padaku di mana letak jantung. Di sini, Gusti. Kejadian itu berlangsung sangat cepat. Ujung keris Arda Raja meluncur deras dan merobek jantung Raka Wicirang. Kepala desa Lopandak itu mendekap lukanya yang terus memuncratkan darah segar. Arda Raja menatapnya dengan dingin sambil menyeka darah yang membasahi ujung kerisnya. Tubuh Raka Wicirang tersungkur ke atas rumput. Setelah mengejat beberapa kali, dia lalu diam, tak bergerak-gerak lagi. Warga desa Lopandak memandang dengan rasa iba bercampur amarah yang meluap-luap. Tiba-tiba dari kerumunan orang-orang itu, Gagak Sali meronta-ronta dalam dekapan Rana Dikara. Tidak, Paman. Tidak. Mereka kejam sekali. Mereka sudah membunuh Ki Lurah. Tahan, Gagak Sali. Tahan. Tidak. Saya sudah tidak tahan. Ayo, kita lawan mereka. Yang merasa menjadi warga desa Lopandak. Lawanlah mereka. Iya! Iya! Jangan anak-anak, jangan. Warga desa Lopandak bagaikan kesetanan. Mereka menyerbu dengan sengit. Sebagian yang bisa merebut senjata prajurit Kediri langsung menggunakannya untuk membabat prajurit-prajurit yang lain. Kebemundaran dan Jaran Lejong memimpin prajurit Kediri sambil bertarung sendiri. Sementara itu, Arda Raja, Empu Bajil, Dewi Sambi dan Empu Renteng membunuh warga desa yang berada di pinggir lapangan. Ayo, apa terus? Jangan biarkan mereka lagi. Perlawanan yang diberikan warga desa Lopandak nampaknya tak banyak artinya. Mereka memang memperlihatkan kemampuannya sebagai pendekar-pendekar muda yang tangguh dan berani. Tapi karena tanpa persiapan dan tanpa senjata yang memadai, akhirnya prajurit Kediri dapat menumpas mereka. Tubuh mereka roboh bagaikan pohon pisang ditebas parang. Mayat bergelimpangan, darah berceceran di atas rumput.
Pasukan berkuda, mundur! Lapangan rumput di depan rumah kepala desa Lopandak menjadi sepi kembali. Prajurit-prajurit Kediri sudah kembali berjajar di tepi lapangan dengan rapi. Hanya ada 2 orang terbunuh dan 4 orang terluka. Sebaliknya, warga desa Lopandak semua menggeletak tanpa nyawa di lapangan. Mayat mereka membujur kiri kanan tak beraturan. Hanya 3 orang yang masih berdiri. Mereka adalah Gagak Sali, Rana Dikara, dan Kuda Prana. Gagak Sali nampak sangat sedih melihat nasib warga desanya dibantai dengan kejam. Maafkan saya, Paman Rana Dikara. Maafkan saya. Sudahlah, Gagak Sali. Semuanya sudah terjadi. Saya menyesal sekali, Paman. Saya telah membuat jatuh banyak korban. Gagak Sali, jangan seperti anak kecil. Kita sudah melawan mereka. Dan kita akan terus melawan sampai titik darah terakhir. Bagaimana selanjutnya, Gusti? Mereka sudah bisa kita tumpas. Hanya tinggal 3 orang saja yang masih hidup. Dan mereka bertiga aku serahkan pada Paman Bajil, Dewi Sambi, dan Paman Renteng. Baik, Gusti. Biar kami yang menyelesaikan 3 warga Lopandak itu. Sebaiknya Gusti Ardaraja mengurusi yang lain. Jarang Nejong? Iya, Gusti. Bawalah 100 prajurit untuk menggeledah seluruh rumah yang ada di Lopandak ini. Aku curiga masih ada beberapa orang yang tinggal bersembunyi. Sementara itu, sisa prajurit yang ada akan kubawa untuk melihat-lihat daerah sekitar Lopandak. Paman Gebo Mundarang, biarlah ikut bersamaku. Baik, Gusti. Kalian bertiga rupanya lebih beruntung dari warga desa Lopandak yang lain. Lihat, teman-teman kalian sudah binasa di tangan prajurit-prajurit Kediri. Aku tidak tahu siapa yang akan menguburkan mayat sebanyak ini. Apakah Tuan bicara pada kami? Aku bicara pada mayat-mayat yang berkelimpangan itu. Tapi barangkali mereka tidak bisa mendengar apa-apa lagi. Bagaimana pendapatmu dengan kejadian ini? Bagaimana kesanmu? Sedih, marah, dendam atau putus asa? Yang jelas, kami bangga melihat apa yang telah mereka berikan pada desanya. Apa kalian bertiga juga ingin memberikan sesuatu yang berharga pada desa tercinta ini? Kami akan iri kalau sampai tidak bisa mengikuti jejak mereka. Kami sangat merindukan hal-hal yang bersifat mulia. Walaupun itu artinya mati di tangan kami? Lebih baik mati daripada harus mengemis derajat hidup pada pemerintah Kediri. Apa maksudmu, hai tua bangka? Aku tahu kalian bertiga adalah para pendekar Pilih Tanding. Tapi aku juga tahu bahwa kalian hanyalah 3 orang manusia yang bisa ditundukkan dengan pesona uang, pangkat, dan kedudukan. Untuk keperluan itu, kalian rela menyembah dan mencium telapak kaki Ardaraja. Kurang ajar! Kau akan segera mati di tanganku. Tapi masih juga berani menghina kami. Hei, cabutlah kata-katamu itu dan aku akan mengampunimu. Kau akan kuperbolehkan pergi dari lapangan ini setelah terlebih dulu berlutut di hadapanku. Kalau aku mau berlutut, mengapa harus di depanmu? Kau hanyalah orang suruhan. Kau Gedibal.
Kau tak lebih berharga daripada seekor anjing penunggu rumah. Bah! Bedebah! Kata-katamu itu hanya akan mempersingkat hidupmu. Adi Renteng, Sambi, minggirlah. Akan kubunuh orang Lopandak ini dengan ujung tongkat pencabut roh. Melihat Empu Bajil sudah mempersiapkan tongkat andalannya, Ranadikara buru-buru melompat ke arah seorang prajurit Kediri yang tergeletak di sampingnya. Dia mencabut pedang prajurit itu, kemudian menunggu serangan. Kau tidak usah buru-buru mengambil senjata yang mungkin kau perlukan untuk menangkis seranganku. Aku akan memberimu waktu yang cukup untuk menikmati sisa-sisa hidupmu. Aku sudah siap. Kalau begitu, bagus, bagus. Haikah! Ya! Rupanya Empu Bajil memang sengaja memperpanjang jalannya pertarungan. Dia kelihatan tidak begitu bersungguh-sungguh. Namun begitu, Ranadikara sudah kerepotan menghindari sambaran tongkat pencabut roh. Dewi Sambi yang melihat jalannya pertempuran itu menjadi kesal. Kenapa tidak berani lagi tantangan ini? Kenapa orang seperti itu masih kau biarkan bermain lompat-lompatan? Kalau kau bosan melihatnya, akan kusudahi pertarungan ini, Sambi. Haikah! Mampus kau, tua bangka. Oh, Paman. Paman Ranadikara. Oh, Paman. Oh, aku akan membalas kematianmu, Paman. Aku akan membalas. Hei, anak muda. Kalau kau mau membalas, ayo, berdirilah. Tunggu, Kakang. Biarlah aku yang membunuh pemuda Lopandak ini. Sudahlah, Sambi. Mengapa kau minta bagian juga? Sudahlah. 10 pemuda seperti dia, aku sanggup membunuhnya sekaligus. Kau jangan serakah, Kakang Bajil. Aku tak ingin hanya berdiam diri menjadi penonton. Sayang, tanganmu masih bersih, Sambi. Biar mereka berdua aku bereskan semuanya. Kau harus bersikap adil, Kakang. Kukira pemuda ini cukup nyaman untuk melatih aji tapak risaku. Kalau begitu kemauanmu, ya, silakan. Silakan ambil bagianmu, Sambi. Nah, begitu lebih adil, Kakang. Hei, pemuda, apa kau juga akan memberikan perlawanan pada kami? Seperti teman-temanmu itu? Kalian sudah membunuh banyak orang di desa kami. Bahkan kalian sudah menyiksa istriku dan hampir saja mencederai anakku. Itu karena salah kalian sendiri. Mengapa kalian tak mau memberi keterangan pada Gusti Arda Raja? Mengapa kalian malah menentang dan melawan kami? Aku tak sudi membantu kalian. Kau akan segera menyusul teman-temanmu. Sementara itu, Jaran Lecong yang disuruh menggeledah rumah penduduk segera menjalankan tugasnya. Dia memasuki rumah-rumah warga desa dan mengobrak-abrik seluruh isinya. Mana suamimu? Anak-anaknya laki-laki? Mana? Mana? Apakah di rumah ini ada yang masih bersembunyi? Mana dia? Ayo tunjukkan! Setan alas! Akan kubongkar rumah ini! Yes! Ayo, Kakang, kita harus segera meninggalkan Lopandak. Mereka membunuh warga yang lain. Semuanya mati di lapangan rumput. Dan sekarang mereka merusak dan membakar rumah penduduk. Sudahlah, jangan hiraukan hal itu. Kita harus selamat. Kita harus segera tiba di Majapahit untuk melaporkan hal ini pada Gusti Sangramawijaya. Apa kita bisa keluar dalam keadaan hidup dari Lopandak, Wardamurti? Kita akan mencoba. Lihat saja, prajurit Kediri mondar-mandir di jalanan. Dan lihat,
Asap membumbung tinggi dari rumahmu. Cepat, Kakang. Aku membawa kuda. Kita bisa pergi dengan kuda itu, menyusup di tengah prajurit-prajurit Kediri. Baru saja mereka akan beranjak ke pintu ketika mendadak Linggapati dan Werdamurti terperangah sesaat. Di depannya sudah berdiri Caran Lejong yang diapit 2 orang prajurit Kediri. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan